semuanya, apa kabar? Jumpa lagi sama Ibu Rosi dengan materi PJJ IPS kelas 7. Hari ini kita akan belajar mengenai pasar dan harga. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian semua dapat menjelaskan kaitan antara permintaan, penawaran, pasar, dan harga, menjelaskan peran pasar bagi kehidupan masyarakat. Pengertian pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pada era globalisasi saat ini, transaksi tidak hanya terjadi di pasar, tetapi dapat juga dilakukan secara online. Pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk sebuah pasar. Yang pertama adalah adanya barang yang diperjualbelikan. Yang kedua adalah adanya penjual dan pembeli, walau tidak bertemu secara langsung. Kemudian ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan yang terakhir adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Lancarnya distribusi barang dan jasa menunjukkan berfungsinya pasar secara baik. Yang kedua adalah fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Saat terjadi transaksi, awalnya terdapat tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Pembeli biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat atau kegunaan dari barang. Sedangkan pedagang biasanya memperhitungkan laba yang diinginkan. Yang ketiga yaitu fungsi promosi. Promosi berarti memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Dengan memajang barang hasil produksi tersebut, diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Fungsi promosi ini sangat menentukan omset penjualan, apalagi ditunjang dengan kualitas barang bagus dan harga yang murah. Berikutnya adalah jenis pasar. Yang pertama, menurut wujudnya. Pasar konkret atau pasar nyata. Yang pertama menurut wujudnya yaitu pasar konkret. Pasar konkret merupakan pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan semuanya ada di situ. Contohnya adalah pasar yang setiap hari kalian datang ke sana, seperti pasar Ngalian, pasar Johar, dan lain sebagainya. Pasar konkret, di situ terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli. Dan yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar abstrak merupakan pasar yang penjual dan pembelinya tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar, tetapi transaksinya dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui oleh pembeli. Contoh dari pasar abstrak adalah marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, pasar online melalui Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian adalah jenis pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang pertama adalah pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya adalah pasar ikan dan juga minimarket seperti Alfamart, Indomaret, Hypermart, dan lain-lain. Yang kedua adalah pasar barang produksi. Pasar barang produksi menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya adalah pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan, dan berikutnya adalah pasar modal. Jenis pasar berikutnya adalah pasar menurut luas jaringan distribusi. Yang pertama adalah pasar setempat. Pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di daerah tersebut.
Bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya setempat. Contohnya adalah pasar Klewek di Solo atau pasar Beringharjo di Yogyakarta yang menjual batik hasil daerah tersebut. Yang kedua adalah pasar nasional. Pasar nasional memiliki cakupan pembeli dalam wilayah suatu negara. Contohnya di sini adalah Bursa Efek Jakarta. Pasar menurut luas jaringan distribusinya, yang berikutnya adalah pasar regional. Pasar regional merupakan pasar yang pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Contohnya di sini adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yaitu perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Dan berikutnya, menurut luas jaringan distribusinya adalah pasar internasional. Pasar ini menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat di seluruh dunia. Contohnya adalah pasar berlian di Amsterdam. Jenis pasar berikutnya adalah pasar menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama adalah pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contohnya adalah pasar Johar. Yang kedua adalah pasar mingguan, yaitu pasar yang dilakukan seminggu sekali. Kalau di Semarang itu ada contohnya, yaitu Car Free Day di Simpang 5. Kemudian ada pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Contohnya adalah kegiatan Kliwonan di Sukoharjo. Dan yang terakhir adalah pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Contohnya yaitu Dukderan dan Jakarta Fair di Jakarta. Jenis pasar berikutnya yaitu menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan sifatnya adalah homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga sudah ditentukan oleh kekuatan pasar. Contohnya adalah pasar buah dan juga pasar pakaian. Kemudian ada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Kemudian kita lanjut mengenai materi harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan sejumlah uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Oke, materi kita sudah selesai untuk hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, terapkan 3M, dan juga jangan lupa Yuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.